Kalau kita bicara masalah steroid kok, itu saya beranggapannya sama seperti kita ngomongin hal sex education. Oke, paham. Tabu, tapi nggak bisa dihilangin. Apakah benar karena manusia zaman sekarang itu sebenarnya kekurangan testosteron? Bro, buruan bro, ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gua ini gimana nyalainnya? Udah belum? Ini udah nyala bro. Oh, udah nyala. Oke, kita mulai. Halo guys, balik lagi di Join Aja Bro. Kali ini cuman bareng gua Norman, gak ada Victor, dan kita bareng sama dokter. Saya Dr. Dimas Prajagopta. Yes. Ini edisi khusus, baru kali ini kayaknya Join Aja Bro di luar studio. Biasanya gua di studio ya. Nah, jadi buat yang belum tahu ya, Dr. Prajagopta ini siapa? Nah, nanti bisa sering lihat tuh di IG story-nya kalau dokter buka sesi konsultasi ya. Sudah cukup melanglang buana di kalangan binaraga. Mungkin balik lagi ya, ini kita bikin konteksnya bukan untuk mengajak. Betul. Gua nggak pernah mengajak, tapi gua tidak mau menutupi dan lebih baik kita open. Fungsinya apa? Biar tidak ada salah kaprah atau salah pemakaian yang akhirnya menimbulkan korban. Topiknya apa? Perihal steroid. Ya. Nah, suka nggak suka ya dok ya, ini sesuatu yang tabu pastilah ya kan, tapi at the same time cukup beredar di masyarakat. Dan gue pribadi, gue termasuk orang yang sangat diuntungkan dari story lo, ya kan. Menurut gue sangat support lah, lebih baik di open daripada ditutup, karena banyak banget orang-orang di gym nih. Ini makanya gue seneng banget ketemu lo kan, sampai gue minta Victor untuk bikin podcast ini, karena banyak banget sampai sekarang orang di gym itu datang terus dia bilang kayak gue mau pakai ini, dan nggak ada sama sekali nggak ada pengertiannya gitu loh, nggak ada basicnya, A, B, C, D, dan mereka tuh bahkan nanyanya gue mau menang gue pakai apa, padahal gue selalu bilang ke mereka gini, emang lu siap hilang apa? Enggak, karena kan orang cuma mau bagusnya. Benar. Yang nggak dikasih tahu tuh side effect-nya apa. Terus untuk menanggulanginya seperti apa. Gitu. Nah, makanya kita bikin podcast nih. Gue minta waktu dok untuk kita ngobrol gitu loh, ya kan. Okay. Mungkin pertanyaan pertama ya. Kita mulai agak umum lah. Apakah untuk kompetisi ya? Kita ngomong lebih gampang binaraga specifically. Pasti harus pakai steroid. Kalau mau menang, kalau cuma mau ikut aja, gue nggak peduli. Yang pertama kok saya terima kasih udah dimampirin ke sini. Iya, gue yang makasih lah. Terima kasih saya sudah dimampirin. Saya kemarin itu udah ngobrol-ngobrol sebenarnya sama Ko Victor. Rencana kalau ke Jakarta nanti saya mau mampir. Tapi waktunya kelamaan. Ada. Udah semangat ini. Iya. Pas ada event FOC, ya udah akhirnya orang tim Koko kemari ya. Saya senang banget dimampirin. Kalau kita bicara masalah steroid kok, itu saya beranggapannya sama seperti kita ngomongin hal sex education. Oke, paham. Tabu, tapi nggak bisa dihilangin. Ya, setuju. Kalau kita tutupin, side effect-nya malah fenomena gunung es. Ya hamil luar nikah, ya HIV, ya penyakit kelamin dan segala macam. Begitu juga sama dengan AAS. Saya kok kalau orang nyobotin, saya mau pakai steroid itu, saya pusing kepalanya. Kenapa nih? Karena gini kok, steroid itu dalam keilmuan saya, itu obat yang digunakan untuk kesehatan. Oke. Saya dokter kulit nih kok. Ya. Datang pasien, dok saya tangannya gatal-gatal, itu saya resepin steroid. Oke. Steroid yang topikal. Steroid itu pada dasarnya obat yang digunakan untuk membantu Anda sembuh. Prinsipnya. Oke. Ya kok. Menurunkan peradangan, mengurangi fenomena gatal. Kok digigit serangga merah tuh? Yang saya kasih steroid. Salep steroid. Kok masih pernah radang tenggorokan kan? Iya. Minumnya apa? Dexamethasone, ya, metilprednisone, itu steroid juga. Nah, makanya kalau untuk kita yang digunakan di bodybuilding, saya suka menyebutnya AAS. Apa itu? Anabolic androgenic steroid. Oke. Obat golongan steroid yang digunakan untuk anabolik dan punya properti androgen.
Oke, Dok. Ini kan banyak yang awam nih. Iya. Oke. Gua pun sebenarnya maksudnya antara googling dengan dijelaskan tuh beda. Boleh nggak? AAS, anabolik dan androgenik. Apa itu anabolik? Apa itu androgenik? Nah, anabolik itu sebenarnya kok suatu sifat. Androgenik juga suatu sifat. Maksudnya anabolik di sini itu sifat dari obat ini yang dimana dia bisa menambah massa otot, menambah ukuran sel ototnya. Itulah anabolik. Kalau androgenik itu sifatnya yang satu lagi. Yang androgenik itu sebenarnya adalah sifat hormonal kelaki-lakian. Jadi androgenik itulah yang membuat badan kita atau otot kita lebih hard. Nah, itulah sifat androgenik, lebih maskulin. Nah, bukan berotot dan maskulin itu sama enggak? Beda. Beda kok, beda. Kalau maskulin itu kan tipikal ini. Kalau orang bisa aja kita lihat dia kurus tapi dia maskulin loh kelihatannya. Tapi belum tentu dia berotot kan gitu. Lebih laki lah. Lebih laki. Androgenik itu sifat dasar kelaki-lakian itu androgen istilahnya. Paham. Nah, balik lagi. Kalau untuk berarti kan sebenarnya kalau untuk di binaraganya sendiri yang dicari adalah anaboliknya dong. Apakah itu kita bisa pilih untuk gue mau anaboliknya, androgeniknya? Dua-duanya kok, nggak bisa. Anabolik, androgenik itu kita di binaraga membutuhkan kedua-duanya. Ketika kita bulking, itu kita membutuhkan pertambahan size. Yang kita manfaatkan adalah properti anaboliknya. Nah, ketika kita mau persiapan pertandingan, kita mau di atas panggung itu kan serem, keras, full. Itu androgeniknya yang kita incar. Nah, dalam satu compound, katakanlah testosteron, itu kan satu compound. Itu dia pasti punya keduanya. Pasti punya properti anabolik, pasti punya properti androgenik. Yang membedakannya hanya rasionya. Setiap compound ini punya rasio yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa dipisahin. Gitu. Paham. Nah, tapi mungkin pertanyaan yang lebih luasnya kan tadi kan testo pun berarti termasuk juga sebagai AAS. Intinya semua yang memberikan dampak, ini berarti kita udah nggak bahas steroid ya, kita bahas AAS ya. Berarti segala sesuatu yang memberikan dampak anabolik atau androgenik itu udah kategorinya AAS. Untuk perihal cara masuk oral dan injek, saya lebih prefer injek. Kenapa? Lebih aman. Tapi kan lebih serem. Anak-anak di gym ada oral loh. Itu serem karena pemahamannya yang kurang kok. Nah ini justru makanya saya nanya. Pemahaman yang kurang gini. Kalau yang oral itu kan rasanya mudah banget cara masukinnya, tinggal ditelan doang kan. Padahal sebenarnya efek ke badannya itu jauh lebih berat. Obat kokotelan, sebelum dia bekerja dia harus diproses dulu di hati. Hatinya kerja satu kali. Bekerja nih obatnya nih. Harus dibuang dong, harus dimetabolit dong. Masuk lagi ke hati, dinetralisir dulu. 2 kali kerja hatinya, baru bisa proses pembuangan. Sedangkan kalau yang injek intramuskular kita katakan, seret masuk, udah dalam bentuk ready to use, beredar masuk ke dalam peredaran darah, langsung bekerja. Ketika mau dibuang baru masuk hati. Satu kali kerja. Jadi hatinya cuma mengalami stres sebanyak 1 kali. Nah, ini menarik ya. Ini kan berarti kita bicara tentang miskonsepsi yang beredar. Contoh itulah paling gampang. Orang tuh bilang, ih gue mah takut injek. Oral aja deh. Dia ngeri tuh, pakaiannya udah injek. Bener kan? Nah, saya mau kan oral aja. Ya lagian juga kadang nih ya, maaf ya, kebangetan. Kadang nih di locker gitu ya. Ya kalau oral kan nggak kelihatan ya, kayak makan Panadol. Ya juga jangan di tempat umum gitu loh, bukan celana main nyucuk. Nah, tapi kan dokter banyak klien, ya kan? Apalagi sih miskonsepsi yang menurut dokter, ini gue mesti info dan jangan sampai orang tuh salah kaprah gitu loh. Perihal dosis, yang pertama yang paling sering saya informasikan itu adalah perihal dosis.
perihal pemilihan ester, Koko pasti pernah dengar yang namanya asetat, propionat, itu ester. Itu ketika kita mengkombinasikan harus sesuai, tidak asal-asalan. Jangan apa yang ada barangnya, jangan apa yang murah gitu loh. Itu yang dipakai. Nah, sama yang ketiga itu biasanya perihal frekuensi memasukkannya. Oke, mungkin kalau untuk yang dosis nanti kita bisa bahas. Tapi kalau frekuensi, apa urusannya frekuensi? Nah, frekuensi itu sangat erat kaitannya dengan jenis ester yang kita gunakan. Misalnya, kita gunakan yang long ester nih. Yang long ester ini dia berarti kerjanya panjang nih di badan kita. Ya? Kalau kerjanya panjang berarti kita bisa menyuntikkannya lebih jarang dong. Misalnya Senin dan Kamis. Kalau yang dia short ester, kerjanya kan pendek. Kalau Koko suntikkan dia jaraknya jauh, berarti banyak kosongnya. Malah hormonnya nggak stabil. Malah menimbulkan hormon imbalance. Dan semakin tidak balance, badan kita akan semakin bingung. Semakin timbul side effect. Nah, hasilnya juga jelek. Karena tidak sesuai. Karena tidak mencapai yang namanya peak concentration di darah. Paham. Sebelum terlalu dalam, ini saya sebenarnya banyak banget sih pertanyaan. Sampai ini tuh dari tadi lagi mikir nih, saya sambil lagi catatan saya kan. Kita gitu. Keluarkan unek-uneknya yuk. Mungkin saya nggak mau bahas benefitnya dulu deh. Yang orang mesti tahu buat saya nih, sama kayak bisnis lah. Lu jangan mikir mau cuannya dulu dong. Betul. Lu siap rugi berapa, siap bos? Rugi berapa? Oke, pertanyaan saya. Anabolik, androgenik kan kayaknya bagus. Jadi berotot, jadi lebih laki, ini itu. Tapi sebenarnya side effect-nya apa sih? Yang paling mengerikan itu adalah ke bagian kardiovaskular. Jantung. Bagian jantung dan pembuluh darah. Apapun AAS yang Koko gunakan, dia pasti akan melalui hepar. Dia akan memberatkan kerja hepar kita. Itu yang pertama. Kerja hepar yang berat akan membuat heparnya menghasilkan kolesterol yang lebih banyak daripada kebutuhan badannya. Kalau kolesterolnya lebih banyak, darahnya menjadi lebih kental. Darahnya lebih kental, jantungnya lebih berat. Kalau jantungnya lebih berat, timbul tensi yang tinggi, timbul tekanan darah, timbul keluhan-keluhan ginjal. Jantungnya membesar. Tekanan darah ke otaknya terlalu tinggi, bisa stroke segala macam. Belum kita bicara masalah penumpukan kolesterolnya tadi di pembuluh darah. Jalur darahnya jadi sempit. Itu yang paling mengerikan. Makanya saya memilih niche di Instagram saya itu, membuka edukasi itu agar kita itu cuma bagaimana caranya kita tuh cuma dapat manfaatnya aja. Side effect-nya kalau bisa seminimal mungkin. Nah, itu kan tujuan kita. Idealnya kan seperti itu kok. Makanya itulah. Makanya saya lebih mau mengedukasi. Dan itu bagian daripada sumpah dokter saya. Jadi kalau ada yang bilang melanggar sumpah dokter, udah pernah baca sumpah dokter? Belum? Nah, ada 11 poin. Dan salah satu poinnya adalah melakukan edukasi. Oke. Saya memilih ini karena passion saya di situ. Dan tidak sedikit pasien teman-teman di Instagram bukan cuma mempermasalahkan atau menanyakan masalah AAS, tapi juga permasalahan kulitnya yang timbul dari lifestyle-nya, dari penggunaan AAS-nya, dari kegiatan nge-gym-nya. Dan saya memberikan edukasi. Itu bagian daripada sumpah dokter. Berarti ini selain dari jantung pun dokter ada mention kulit, berarti kulit pun juga. Spesialisasi saya kan SPDVI. Iya. Spesialis dermatovenerologi dan estetika. Spesialisasi saya ke sana. Otomatis saya diakui negara menguasai permasalahan ini. Dan itu ya saya bagikan. Apa yang simpel-simpel, yang bisa saya cerna pertanyaannya, yang bisa saya jawab, saya bantu. Tapi juga kalau mereka bertanyanya terlalu dalam dan nggak bisa saya membantu menyelesaikan, saya akan arahkan mereka, kamu ke SPKK di tempatmu. Karena membutuhkan hal yang lebih expert. Karena kok di spesialisasi saya, kita nggak ada menggunakan alat bantuan tambahan selain jari dan mata. Sekarang kok telepon saya, dok,
saya ada timbul ruam kulit, rasanya gatel. Semua penyakit kulit juga begitu. Oh iya benar juga. Ya, semua penyakit kulit juga ruam muncul dan gatel. Yang mana? Bisa gara-gara jamur, bisa bakteri, bisa virus, bisa ini. Bayangin isi kepala saya berkecamuk. Makanya harus dilihat dulu sama mata. Seperti apa ruamnya. Nah, baru makin lama makin disempitkan pertanyaannya. Gitu. Nah, berarti balik ke side effect ya. Selain jantung ya. Ada juga kulit kan. Entah itu mungkin jerawat. Atau apa, ya kan. Nah, saya juga sering dengar, bukan saya loh ya. Iya juga nggak apa-apa. Enggak sih. Tapi saya mau nanya. Karena ini tipikal pasien saya. Saya kalau ketemu Koko nih. Usia letter T, ya kan? Mall pattern baldness, ya. Yang ada di kepala saya itu cuma 2. Ini kalau nggak mau konsultasi AS, kelaminnya bermasalah. Iya, sebenarnya sih ini kedoknya podcast, ya kan biar padahal lebih halus. Padahal pengen nanya konsultasi. Susah turun dong. Enggak. Yang sering saya dengar dan apa ya? Maksudnya ini ya sesuatu yang orang malu tapi whatever lah ya. Bener nggak sih pakai steroid akan berpengaruh ke kejantanan dalam artian entah itu susah berdiri, bener, atau disfungsi ereksi lah? Bisa. Tapi sangat bisa. Sebelum itu, tapi logikanya kan dokter bilang anabolik dan androgenik. Betul. Kejantanan harusnya makin berdiri dong. Iya, logikanya demikian. Iya. Nih saya ceritain. Katakanlah Koko masuk testosteron. Ya. Oke. Testosteron itu hormon laki-laki dong. Banget. Logikanya makin jantan dong. Betul. Di badan kita ada yang namanya enzim aromatase. Oke. Enzim aromatase itu akan merubah testosteron menjadi estrogen. Yes. Karena badan kita laki-laki juga butuh estrogen. Seimbang lah. Seimbang. Enggak seimbang, estrogen lebih rendah sih. Oh, oke. Estrogen lebih rendah. Karena ada enzim tersebut. Karena kita kan nggak punya sel telur. Jadi tidak ada yang menghasilkan estrogen. Makanya badannya menciptakan satu mekanisme sendiri. Dengan adanya enzim aromatase tadi. Merubah testosteron yang kita punya menjadi estrogen. Ketika jumlah testosteronnya normal. Jumlah estrogennya juga normal dong. Iya. Ini sekarang Koko impor gede-gedean. Koko impor gede-gedean. Iya. Yang berubah jadi estrogen juga banyak. Betul. Estrogen yang terlalu tinggi akan mempengaruhi libido. Which is jadi naik dong. Which is jadi turun. Oh, oke. Which is jadi susah untuk berereksi. Karena estrogennya tinggi. Oh. Itu satu. Dari segi estrogen kita bahas. Belum lagi kita cerita yang dari namanya DHEA dan pregnenolon. Apa itu? Itu adalah hormon yang dihasilkan oleh badan kita. Namanya dia jenis hormonnya adalah neurosteroid. Dihasilkan oleh kelenjar adrenal kita untuk meregulasi hormon dan mengatur sedikit banyaknya tentang pola pikir, libido, dan segala macam. Ketika Koko impor testosteron tadi gede-gedean, di badan kita itu ada yang namanya sistem feedback loop negatif atau umpan balik negatif. Sama halnya kayak kita di pasar kok. Ini feedback loop ya. Ini barang udah banyak nih di pasaran. Masa Koko produksi terus? Lama-lama harganya anjlok dong. Yang harus Koko lakukan adalah stop produksinya. Karena barang di pasaran udah banyak. Supaya harganya tetap. Shutdown. Natural testo shutdown. Kelenjar adrenal juga shutdown. Artinya badannya tidak memiliki testosteron, DHEA, dan pregnenolon. Timbullah libido yang turun lagi. Karena hormonnya udah nggak sesuai. Oh, walaupun masuk testo dari luar? Walaupun masuk testo dari luar. Shutdown-nya kan, yang shutdown kan si testis alami. Iya. Badannya akan merespon, wah banyak banget nih gue punya testo. Gue harus memberhentikan produksi hormon. Oh. Termasuklah. Tapi DHEA dan pregnenolon ini tidak semua orang mengalaminya. Nah, makanya variabel genetik ketika kita menggunakan AAS itu juga banyak banget. Makanya nggak boleh pakai sembarangan. Nah, nggak bisa orang bilang, oh gue pakai ini, lu pakai ini, sama. Gue pakai ini, bagus loh jadinya. Di dia belum tentu. Di saya pakai ini, nggak rontok tuh rambutnya. Di si C belum tentu. Biasa aja rontok.
Banyak sekali variabelnya ya. Saya kasih contoh. Ronnie Coleman. Iya. Botak? Iya. Jay Cutler botak? Nggak mungkin dong dua-duanya nggak pakai. Iya nah, sih. Ya kan? Ya nggak mungkin sih. dong. Nah, kenapa? Variabel genetiknya berbeda. Jay Cutler tidak punya predisposisi genetik male pattern baldness. Nggak punya dia genetik itu. Makanya sampai sekarang rambutnya masih bagus, hairline-nya masih oke. Ronnie Coleman udah gundul. Itu variabel genetik. Jadi nggak bisa kita generalisir. Dan untuk cara mengetahuinya? Trial and error. Mau nggak mau? Mau nggak mau. Karena nggak ada patternnya. Nggak ada patternnya. Trial dan error. Oh. Tapi trial dan error itu kan bisa kita kendalikan, Go. Misalnya trial dan errornya ya dosisnya kecil dulu dong. Jangan mau trial dan error tiba-tiba dosisnya. Oh, kalau ternyata udah ada indikasi ke udah arah sana, oh okay, berarti atau oh ini maksimalnya segini nih. Nah, gitu. Oke. Wah, menarik. Itu drawback-nya ya. Oke, sekarang saya mau bahas benefit-nya. Nah, tapi sebelumnya, mungkin pertanyaannya simpel sih. Apakah AAS itu hanya direkomendasikan untuk orang yang mau bentuk badan? Atau orang pada umumnya zaman sekarang pun, saya nggak ngomong rekomendasikan, idealnya lah. Karena saya nggak tahu ini benar apa enggak, tapi saya menemukan banyak sekali orang di usia 30-an sekarang, teman-teman lah yang udah menikah ya, itu libidonya udah turun, ya kan? Terus juga badan jauh jadi lebih berlemak, nggak ada energi semangat, berkurang, ya, quality of life turun, betul, tidur susah. Nah, itu kan sesuatu yang saya coba tarik dong. Betul. Kenapa hal-hal seperti ini tidak ada di mungkin 30-40 tahun lalu lah, ya kan? Apakah benar karena manusia zaman sekarang itu sebenarnya kekurangan testosteron? Betul. Itu ada penelitiannya kok. Nah, laki-laki zaman sekarang itu semakin banyak yang mengalami hipogonadisme. Istilah medisnya adalah hipogon. Kekurangan testosteron. Padahal dia neti. Dia nggak pernah pakai apa-apa. Betul. Secara alamiahnya dia memang sedikit memproduksinya. Kenapa? Karena industri makanan kita semakin kacau balau. Oke, ini kita ngomong lifestyle berarti. Masuk ke makanan. Apa pengaruh makanan? Makanan tinggi gula, ultra processed food, itu sedikit banyaknya akan mempengaruhi yang namanya kadar inflamasi sistemik di badan kita. Hal itunya nanti akan panjang prosesnya. Tapi intinya akan membuat penurunan quality daripada badan kita sendiri, termasuk hormonal tadi. Makanya lah makin ke sini, makin banyak laki-laki yang kadar testosteronnya menurun. Dan itu sebabnya sekarang ada yang namanya testo replacement therapy. Yes. Boleh dijelasin nggak sih dok TRT itu? TRT, testosteron replacement therapy, itu suatu tindakan medis. Itu tuh sebenarnya suatu tindakan medis kok. Yang digunakan untuk menggantikan testosteron alami si laki-laki yang sudah terdiagnosis hipogonadisme. Yang sudah terdiagnosis kalau testosteronnya rendah. Supaya apa? Supaya quality of life dia sebagai manusia, sebagai laki-laki jadi tetap bagus dan cenderung meningkat. Seperti Koko sebutkan tadi, orang laki-laki yang kekurangan testosteron 35 tahun ke atas, percaya dirinya menurun, baperan, libido jelek, energi jelek, susah tidur, dan badannya cenderung lebih gampang berlemak, segala macam, itu kan sindrom low testosteron. Perbedaannya sistem kesehatan Indonesia dan luar negeri itu adalah di permasalahan tentang quality of life-nya. Kalau luar negeri itu dia sudah berpikiran bahwa mencegah dan mendapatkan quality of life daripada manusia. Kalau di Indonesia itu yang penting lo nggak mati, ya udah gitu loh. Jalan gitu. Yang penting lo nggak mati aja. Nah, gitu. Jadi masalah pencegahan, masalah quality of life peduli setan. Nah, makanya lah TRT itu dimulainya dari luar negeri. Karena mereka sangat concern sekali sama yang namanya quality of life. Dan ternyata kualitas hidup kita itu sedikit banyak ditentukan oleh hormon kita. Betul. Nah, ke TRT tadi kok. Dia kan untuk menggantikan.
itu harus seumur hidup. Itu suatu komitmen sama. Oh, udah nggak bisa lepas. Oh, nggak bisa lepas dong. Bukan cycle lah sifatnya. Bukan cycle. Nah, ini nih. Gara-gara saya ngomongin TRT, itu sekarang orang berpikirannya dia cycle. Tapi nggak mau badannya turun. Nanti mau cycle lagi. Dia pakai testo aja. Dia nyebut itu TRT. Itu bukan TRT, itu namanya cruising. Ya, cruising. Beda lagi lah. Beda lagi. Karena ini kita ngomong dosis. Dosis. TRT itu seumur hidup. Komitmen sama kayak Koko Merit. Nah, jadi ya seumur hidup sampai Koko meninggal, sampai bosan, sampai merasa tidak perlu lagi testosteron. Koko akan selalu mengimpor testosteron itu. Tapi ini pun dosisnya sangat ditentukan variabel. Oke. Syarat TRT yang benar adalah Koko tidak membutuhkan obat apapun untuk mengontrol kadar estrogen Koko. Jadi hanya boleh masuk testosteron tok. Kalau dengan katakan saya TRT pakai testosteron 300 mg per week. Saya cek lab. Estrogen saya meningkat. Saya pakai AI. Saya bukan TRT, saya cycle testo only. Cycle testo only. Ya. Nah, kalau saya tidak pakai AI dan estrogen saya normal, itu baru TRT. Saya bisa menjalankan itu seumur hidup saya. Kembali lagi ke dosis dan variabel genetik. Karena dosis di saya belum tentu work ya, di Koko. Bisa jadi orang cuma butuh dikit, udah naik. Gitu. Yes. Bisa aja Koko masuk 100 mg, estrogen Koko normal nih, cuma 26, 27. Di saya masuk 100, bisa aja saya jadi 60, 70. Berarti harus turunin lagi. Harus turunin lagi. Atau dicari tahu, kenapa kok di saya 100 mg? Genetik tuh se-crucial itu ya? Yes. Kenapa di saya kok 100 mg bisa meningkat? Oh, ternyata kadar fat saya 35%. Koko cuma 12%. Nah, fat persentase juga akan meningkatkan enzim aromatase di badan seorang pria. Wow. Makanya Koko pernah lihat neti obesitas tapi ada ginekomasti. Iya. Karena aromatase tadi dan dibantu oleh fat dia yang banyak. Makanya badannya punya banyak estrogen. Wow. Padahal neti. Oke. Berarti mungkin yang bisa disimpulin adalah AAS ini tuh sebenarnya tidak sejelek itu selama penggunaannya tepat. Dia diciptakan untuk membantu. Ya, balik lagi fungsi sakit. awal steroid itu. Fungsi awal steroid itu diciptakan untuk yang membantu. Salah adalah oknum yang menyalahgunakan. Yes. Ya. Gitu. Atau orang yang belum mengedukasi dirinya pakai seenaknya dan tiba-tiba punya side effect dan langsung dia bilang itu karena steroid. Ya. Betul, Dok? Betul. Sangat betul. Tapi kalau mungkin under supervision oleh orang yang memang kompeten, digunakan dengan tujuan yang jelas, sebenarnya steroid itu bisa dibilang membantu meningkatkan kualitas hidup. Koko tahu nggak sih? Primobolan, Anavar, itu diberikan di luar negeri dan legal. Legal? Untuk orang HIV. Untuk orang HIV. Fungsinya maksud saya? Iya. Supaya badannya nggak habis banget. Dikasih anabolik nih dia. Supaya lo nggak kurus-kurus banget. Supaya nggak habis ceking gitu kayak orang sakit. Sehingga dia kalau dia habis ceking gitu dia nggak punya quality of life. Orang akan penyakitan, gue nggak mau berteman nih sama dia. Nah, gitu. Legal. Masalahnya kan gini kok. Legal atau ilegal itu kan hanya masalah hukum. Ya, hukum memang hukum. Maksudnya, masalah regulasi. Betul. Masalah regulasi. Betul. Bukan berarti dia bagus atau tidak. Bagus atau tidak. Betul. Nah, itu dibedakan. Tapi kalau hukum udah bilang enggak, lu mau pakai ya risiko lu sendiri dah, ya kan. Tapi ada hukum dan ada fungsi. Itu dua hal yang berbeda. Gitu. Ya itu saya setuju sih. Gitu. Nah karena kenapa saya nanya ini? Karena saya pernah ketemu temen yang memang dia tuh late. Mungkin masuk umur 40-an lah ya. Terus dia bilang nggak ada gairah. Marriage life-nya tuh menurut saya nggak happy.
Saya cuma bilang mungkin lu boleh cek kadar testosteron lu. Betul. Ya kan? Silahkan lu ngobrol lah sama dokter. Ya kan? Saya pribadi kan jauh lebih muda, jadi saya bilang ya saya sih belum ngalamin itu, tapi mungkin di sana gitu. Karena saya punya istilah tuh bahwasanya manusia itu sedikit banyak budak hormon. Saya nggak tahu, tapi saya punya pikiran itu. Saya pernah baca satu buku gitu kan. Jadi bahkan di buku itu tuh menjelaskan bahwa manusia bahagia atau enggak itu tergantung kadar hormonnya. Betul. Ada manusia itu yang terlahir memang dia itu susah bahagia karena by design saya nggak tahu dopamin atau apanya lah, hormon endorfinnya low, ya kan? Dan ada manusia yang memang by design itu mau hidupnya sesusah apapun, dia tuh bawaannya happy karena dari lahir kadar hormonnya sudah tinggi. Berarti orang India. Oh, gitu. Dia happy apa nyanyi juga. Berarti dia itu by design-nya bagus. Iya, benar. By design-nya. Tapi itu sesuatu yang saya baca dan somehow saya setuju. Saya lihat ada orang ya yang udah duitnya banyak atau gini deh, kayak kita misalkan. Handphone udah jelek, ganti iPhone baru, jebret. Happy-nya paling 3 hari. Iya. Ya kan? Maksudnya gitu loh. Iya. Jadi orang itu akan selalu balik ke normal levelnya dia. Iya. Nah, menurut saya berlaku juga untuk hormon testo ini. Betul. Ya kan? Ada orang yang mungkin by design memang hornian lah, sangean lah. Oh, itu mungkin mau udah tinggi lah. Iya. Ada yang memang ternyata dia dari awal sudah biasa aja. Biasa aja. Seiring berjalannya waktu, makin low. Makin low. Masalahnya, low itu kan akan mempengaruhi partner, pasangan hidup. Betul. Ya kan? Bisa jadi pasangan hidup kita tinggi. Timbul lah diskrepensi, selisih dong. Betul. Ya. Apa yang terjadi? Perselingkuhan segala apapun, ya kan? Gitu loh. Nah, saya bilang ke dia, silakan coba lu cek dan ternyata benar. Testonya rendah. Ya, one way lead to another dia pakai, ya kan? Dan dia bahkan balik ke saya. Thank you ya, katanya. Gua nggak nganjurin. Silahkan lu cek. Dan memang ternyata benar. Marriage life-nya jadi jauh lebih baik. Makanya saya somehow punya pemikiran yang saya nggak suka share karena balik lagi kita tidak mau mempromot sesuatu. Dan saya rasa bukan ranah saya, ya kan. Makanya pas ada dokter nih saya baru ngobrol gitu kan. Bahwasanya AAS ini seharusnya bisa membantu orang. Saya punya belief seperti itu, tapi saya nggak tahu caranya gimana. Ya ternyata benar dosis ini itu. Dosis, cara pakai, kombinasi semuanya mempengaruhi. Tidak hanya untuk sekedar bentuk badan ya. Ya. Di luar daripada itu semua jauh. Banyak benefitnya. Untuk orang luka bakar aja bisa kita gunain steroid kok. Oh, oke. Bisa digunakan. Nah ini AAS ini gitu bisa digunakan Primobolan, bisa digunakan Anafa. Untuk luka bakar? Yes. Dia apa? Regenerasi. Mempercepat recovery kan? Oh. Tujuannya bodybuilding pakai itu kan supaya recovery-nya bagus. Oh gitu. Nah. Bahkan termasuk recovery luka bakar. Iya. Recovery kulitnya kan. Kita pakai itu. Recovery kita cepat. Proses sintesis protein kita cepat. Jadi protein yang kita makan sintesisnya cepat, bisa cepat digunain buat merecovery yang rusak-rusak tadi. Sebeneficial itu ya? Yes. Gitu. Jadi jangan skeptis. Kalau udah dengar kata steroid, Anda sakit tenggorokan minum dexamethasone steroid, bos. Iya benar sih. Ya kan? Iya benar sih. Sakit tenggorokan sedikit beli metil apotik. Steroid. Wah, menarik ya. Kalau Nah, ini mungkin saya ganti lagi. Ini kan positif, negatifnya kita udah bahas nih. Nah, tapi ini juga ada pertanyaan. Kalau ke perempuan? Kompleks sekali. Lebih kompleks. Sangat kompleks. Berarti by design AAS ini sebenarnya lebih untuk laki-laki? Enggak juga. Ini kan? Nah ini berarti harus jawab dok. Enggak juga. Gimana? Harus yang pegang jagoan. Harus di-handle jagoan. Harus yang handle yang jagoan. Karena by design perempuan itu tidak butuh testos tinggi itu. Yes. Ya, itu benar. Tapi saya kembali ke omongan kita di awalku. Tadi saya udah bilang, ada rasio anabolik, ada rasio androgenik. Iya. Tiap kompon punya beda-beda. Iya. Itulah yang kita manfaatkan untuk si perempuan
mana yang pas cocok untuk laki-laki, mana yang bisa digunakan oleh perempuan. Dan dosis dependent. Tergantung dosis. Ya. Oke. Tapi kalau katakan perempuan, kalau cowok dia nggak nge-gym, ini kan masih ada benefitnya lah. Betul. Testosteron atau compound lainnya. Kalau untuk perempuan bisa dibilang ini kita strict ke bodybuilding dong. Ya. Ya kan? Ya. Kalau dia tidak mau fokusnya ke bodybuilding, sebenarnya perempuan tuh ngapain sih lo pakai? Intinya gitu kan? Ya. Simplify-nya gitu ya? Gitu. Oke. Saya pernah baca juga, saya nggak tahu ini mitos apa bukan. Perempuan itu kan karena pasti estrogennya lebih tinggi. Betul. Dan testosteronnya lebih rendah kan. Berarti kemampuan perempuan secara natural untuk bentuk otot itu lebih sulit. Pasti. Berarti saya bisa nggak saya katakan seperti ini. Perempuan yang, I don't know, mungkin fat mass di bawah 15% deh, itu udah pasti nggak neti. Iya. Oh, iya. Sekarang gini kok, kembali ke masalah neti. Kita harus sesuaikan, kita harus sefrekuensi nih kok. Neti itu yang mana? Persepsinya harus kita samain dulu. Neti itu yang bagaimana? Ya. Secara harafiahnya, apakah ketika dia sudah menggunakan only AAS, itu baru kita sebut dia tidak neti? Masalahnya kan ini kok, PED dikatakan tidak neti adalah ketika dia sudah menggunakan performance enhanced drugs. Bukan pakai AAS? Bukan pakai AAS. Oh ya? Ya. Oke. Boleh lihat di searching, neti itu, yang disebut neti itu yang bagaimana? Kalau dia sudah menggunakan performance enhancing drug, berarti dia sudah tidak neti. Dia sudah kemasukan compound-compound yang membuat badannya bekerja lebih hebat daripada manusia normal. Kan demikian. Termasuk AAS dong. Apakah PED hanya AAS? Kan tidak. Oh, tidak hanya. Tidak hanya AAS. PED ada macam-macam. Ada AAS, ada peptide, ada SARM, ada other drugs. Ketika dia sudah kemasukan 4 golongan ini, berarti dia sudah neti. Dan misalnya perempuan yang seperti Koko katakan tadi, dia fatnya 12%, dia tidak neti, iya. Pasti tidak neti. Karena secara natural tidak mungkin bisa ke sana tanpa bantuan. Untuk perempuan ya. Berarti hormon Bahkan kalau untuk yang perempuan lebih ke bodybuilder, itu yang kompetitor. Ya pasti kompetitor. Yang kompetitor, bahkan hormonalnya sendiri dia tekan. Estrogennya dia tekan. Kalau enggak dia tidak akan bisa sampai ke fat, ke stage lean ready. Segitunya? Ya dong. Wow. Jangankan estrogennya, tanggal menstruasinya aja harus diatur. Oh iya. Kok bayangin pakai bikini terus dia mens. Oh iya benar. Kan nggak lucu gelandulan itunya, softteknya. Oh iya. Pembalutnya kan. Wow. Itu diatur. Makanya saya bilang perempuan kompleks sekali. Dan sampai sekarang saya belum berani menghandle perempuan yang kompetitor. Sesulit itu ya? Sesulit itu. Gila. Cerita menarik kok. Coachingan luar negeri yang handle perempuan itu 2 kali lipat daripada coachingan laki-laki. Hah? 2 kali lipat. Masa? Apalagi yang menghasilkan champion. 2 kali lipat. Wow. Harganya. Oh bukan jumlah, harga? Harga. Oh harga? Dari segi harga. Oh oke. Wah oke, ini menarik sih. Dari segi harga lebih karena mahal. sekompleks itu. Sekompleks itu. Makanya saya belum berani megang perempuan yang kompetitor. Susah. Riskan juga ya. Riskan. Karena di sini kita bicara kredibilitas kok. Bisa dibilang juga udah melawan desain by nature-nya kan. Desain alamnya kan udah langsung kita alter semua gitu loh. Sulit sekali. Kalau cowok kan mungkin jatuhnya lebih kayak kita mengenhance kan. Mengenhance. Kalau perempuan kan kita harus memang benar-benar modification semuanya. Wow. Oke. Untuk tadi dokter ada bilang untuk SARMs dan peptide. Apakah itu another form of AAS atau bukan? Karena banyak orang mengkategorikan SARMs itu just another AAS. Bukan. Beda. Dari namanya aja udah beda sebenarnya. SARM, Selective Androgen Receptor Modulator. Oke. Obat
yang bekerjanya menipu reseptor androgen. Oh. Jadi dia adalah obat, dia bukan androgen. Tapi dia bekerjanya di reseptor androgen seolah-olah si reseptor androgen yang kita punya menerima androgen. Oh, berarti kalau SARM itu nggak ada anaboliknya atau gimana? SARM itu ada juga yang ada. anabolik. Oh, ada juga ya. Ada. Nah, karena kan namanya androgen tadi. Iya. Oh, tapi Dia- ada juga. Dia anabolik, ada properti anabolik, ada properti androgenik juga. Oh, bahkan cara. Dan bekerjanya di pathway yang sama, di reseptor androgen. Oh. Tapi dia bukan bersifat androgen. Dia bukan androgen. Makanya saya bilang dia menipu si reseptor. Supaya reseptornya berpikiran seolah-olah, ini ada androgen. Lo harus bekerja selayaknya kamu bertemu androgen. Oh gitu. Nah, itulah SARM. Berarti itu mirip kayak ini dong, sukralose atau stevia. Yes. Dia Menipu si pelet kita Iya. supaya ngirim sinyal ke otak ini "Weh, manis. ini manis. Iya kan? Gitu. Oh kan, gitu. Gitu. Nah, Oh. kasarannya demikian. Oke. Secara side effect, karena banyak orang bilang SARMs itu zero side effect. Tapi gua nggak believe sih, jujur. Gua nggak believe. Bullshit. 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 SARM itu produk baru. Iya. Kok. Produk baru, belum banyak penelitian ke manusianya. Bagaimana sesuatu hal yang belum dibuktikan, bisa diklaim kalau itu tidak ada side effect-nya? Karena belum ada yang mati. Ya, bias kok. Pasti. Biasnya begini, kalau dia pakai AAS, dia pakai SARM, dia mati, yang disalahin AAS-nya. Oke. Nggak ada orang yang punya prestasi bagus, terkenal, cuma SARM only, nggak ada. Nggak ada. Pasti dua itu. Dan kalau terjadi sesuatu hal sama dia, yang jadi kambing hitam adalah AAS. Padahal kita nggak pernah tahu karena belum ada penelitian ke manusianya. Sementara AAS, ratusan tahun penelitiannya. Beribu, jutaan jenis. Sampelnya udah done lah. Sampelnya. Mulai dari tikus, mulai dari mamalia, manusia, segala macam sudah ada. Ya, gua pernah dibilang sih, gua pernah ngobrol. Cuman ya ini kan obrolan yang menurut gua bro science-nya gua. Ya kan, kayak orang bilang steroid berbahaya, bisa mati muda. Karena kan banyak banget kan atlet sudden death lah, tiba-tiba jantung, cardiac arrest, whatever kan. Gua bilang kadang gue suka bercandain ya, tapi tidak untuk ditiru gitu. Gue bilang ya, menurut lo Arnold sama Sylvester Stallone neti gak? Ya kan? Itu udah umur 70 bos, ya kan? Lo pilih umur 70 kayak mereka pakai Warren Buffett, gue bilang. Ya kan? Gue bilang, kalau 70 kayak mereka, gue malah nanya, pakai apa sih gue pengen niru kalau gue jujur, gue ngomong gitu. Maksudnya, ya kan? Paham. Memang untuk steroid ini sudah bisa dibilang sudah banyak juga lah yang tuh buktinya fine-fine aja. Balik lagi, kita ngomong dosis. Kita ngomong dosis, kita ngomong lifestyle tuh. Pasti. Nggak cuman, karena ini tuh cuman satu bagian dari lifestyle. Ya. Lo pakai, tapi lo nggak alkohol, lo nggak ngerokok. Mungkin lebih baik daripada lo alkohol, ngerokok, lo nggak pakai. Iya kan? Betul. Gitu loh. Jadi terlalu mensimplify variabel yang begitu banyak. Betul. Mungkin lu nggak pakai, lu nggak ngerokok, lu nggak alkohol, tapi lu sehari tidur cuma 3 jam, ya kan? Atau stress level lu selalu tinggi. Iya. Terlalu banyak faktornya untuk kita bisa menyimpulkan itu semua. Ini baik atau buruk? Apakah hanya dari sini? Nggak bisa satu itu ya. Baru cerita lifestyle, belum cerita variabel genetik, belum cerita penyakit genetik. Ya kan? Nah. Wow. Dia neti, hidupnya sehat, cuma terlahir punya penyakit, punya kelainan jantung. Iya kan? Nah, kan luas sekali kok variabelnya, jadi nggak bisa kita simpulkan. Sulit sekali. Mana ada logikanya racunnya bagus, penawarnya murah, kan nggak mungkin, nggak logis. Racun ya, berarti kita udah tahu ya ini yang kita masukin racun. Choose your poison wisely. Yes.